在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan retribusi baru saja dimulai. Kekuatan langit dan kekuatan destruktif yang terkandung dalam pembalasan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Munculnya awan retribusi tidak hanya memotong daerah ini dari seluruh dunia, tetapi semua pembudidaya yang kuat di domain selatan dapat merasakan bahwa surga berada dalam keadaan yang kejam. Fluktuasi ini sangat kuat, seolah-olah mereka dapat mengontrol energi asal di dalam tubuh mereka. Ekspresi banyak pembudidaya berubah saat mereka duduk dan menyegel energi asal di dalam tubuh mereka. Segel iblis berkedip-kedip di antara alis Yao Yun dan matanya dipenuhi kebingungan. Ekspresi ganas di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan bahkan pembuluh darah yang menonjol perlahan pulih. Hanya di kedalaman matanya bisa terlihat pergulatan yang tersembunyi dan panik. Jika seseorang memiliki mantra untuk memeriksa bagian dalam hatinya, dia akan mendengar raungannya yang dipenuhi kegilaan. Lampu merah berkumpul di depan Yao Yun. Segera, seseorang keluar dari lampu merah yang menyilaukan ini. Orang itu mengenakan jubah merah darah yang longgar dan bergerak tanpa angin. Dia mengeluarkan aura kuno yang mengandung sedikit aura iblis yang hampir tidak bisa dibedakan. Dia adalah leluhur keluarga Yao, Dewa Darah. Ketika dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan segel iblis di Yao Yun menjadi lebih kuat. Perjuangan di mata Yao Yun akhirnya lenyap. Murid Wang Lin menyusut. Saat sosok Dewa Darah muncul, Wang Lin dengan cepat mundur dan meletakkan tangannya di tasnya. Jika bukan karena fakta bahwa retribusi mencegahnya bergabung dengan dunia, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia sama sekali tidak lambat dan seperti seberkas cahaya. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mundur. Dewa Darah tenang saat dia melihat Wang Lin yang mundur seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke Wang Lin dan berkata, "Beri aku item yang kamu peroleh di dalam Moongazer Serpent." Suaranya tenang, tetapi ketika keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi raungan menggelegar yang tak terbayangkan. Raungan menggelegar ini begitu kuat hingga menyebabkan dunia di sekitarnya berguncang hebat. Seolah-olah suara Dewa Darah adalah kekuatan surga. Suaranya adalah suara surga, dan tidak ada yang bisa menahannya. Saat gemuruh menyebar, ruang berubah dan bahkan awan retribusi dipaksa kembali. Semua ini karena suara Dewa Darah. Seolah-olah suaranya mengandung kekuatan untuk membelokkan hukum. Seolah-olah dia bisa mengubah hukum di daerah ini dalam sekejap sehingga semuanya mengikuti aturannya atau mereka akan runtuh. Seolah-olah di dalam area ini, Dewa Darah adalah surgawi yang nyata. Kata-kata yang mengandung hukum, Wang Lin tersentak. Mengolah sesuatu seperti kata-kata yang mengandung hukum sejauh ini terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak bisa mengerti bagaimana Dewa Darah mampu mengubah hukum dengan kata-katanya, dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan, seperti dia menggunakan puluhan ribu daging surgawi sekaligus. Itu jika semua yang ada di area itu runtuh karena kata-kata ini. Tubuh Wang Lin juga terpengaruh. Tanpa peringatan apapun, saat kata-kata itu diucapkan, tungku besar segera muncul di hadapan Wang Lin. Meski begitu, dia batuk banyak darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dewa Darah ini pasti terluka. Tidak mungkin dia pulih dari bintang dewa kuno yang hancur dalam waktu sesingkat itu. Setelah batuk darah, Wang Lin mundur lebih cepat dan pada saat yang sama berteriak. Bukankah terlalu berlebihan untuk menyerang junior sebagai senior? Jika ini keluar, nama keluarga Yao akan hancur. Ekspresi Dewa Darah dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Dia dengan lembut berkata, "Jika kamu menghindari mantra surgawi, anggap itu keberuntunganmu." Saat dia berbicara, cahaya merah berkumpul di jarinya. Sebuah menelan darah langsung muncul dan menyerbu Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Saat dia mundur, dia mengambil gunung surgawi. Dia tidak punya waktu untuk meratapi kekalahan saat dia melemparkannya dan berteriak, "Jiwa, meledak." Dia memperoleh gunung surgawi dari keserakahan, dan setelah mengekstrak jiwanya, itu sangat kuat.
Meskipun jiwa tidak diekstraksi, ledakan jiwa bahkan lebih kuat. Saat menelan darah, gunung langit meledak, menciptakan badai yang hebat. Badai ini sangat kuat, dan dengan jiwa di dalamnya, itu membentuk pusaran besar. Semburan aura penghancur datang dari dalam pusaran. Wang Lin dengan cepat mundur dan meludahkan stempel penyegelan surgawi. Tangannya membentuk segel dan cap segel surgawi terbang ke depan. Namun, tepat pada saat ini, pemandangan yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut muncul di hadapannya. Saat darah menelan dan badai gunung yang runtuh akan bertabrakan, menelan membuka mulutnya dan dengan santai menghirupnya. Tiba-tiba, badai yang mengerikan itu langsung ditarik oleh hisapan yang tak terbayangkan dan semuanya terhirup oleh darah walet. Semua ini terjadi terlalu cepat. Saat gunung surgawi runtuh, tiba-tiba menghilang. Darah yang ditelan bersinar terang dan mengarah ke Wang Lin. Celestial Sealing Stem maju ke depan untuk menghalangi. Saat tangan Wang Lin membentuk segel, ratusan ribu segel emas berkumpul menuju menelan darah. Namun, darah menelan membuka mulutnya dan pusaran itu dimuntahkan kembali. Namun, itu sekarang di bawah kendali menelan darah. Kekuatan destruktif di dalamnya bergemuruh karena terus-menerus bertabrakan dengan segel emas yang masuk. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menatap menelan darah. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan kereta perang ketiga muncul. Itu terbang dan berubah menjadi kupu-kupu. Saat kupu-kupu muncul, mata Dewa Darah menyipit dan dia sedikit mengernyit. Darah menelan mengalir keluar dari segel emas dan menuju ke arah Wang Lin. Saat ini, kupu-kupu dengan lembut mengepakkan sayapnya. Mata sang walet darah bersinar merah dan tubuhnya berhenti. Ia membuka mulutnya dan menghirup. Sayap kupu-kupu mengepak lagi dan kali ini bubuk warna-warni mengikutinya. Menelan darah itu menjerit dan menyerang kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang dibentuk oleh God Slaying War Chariot terus mengepakkan sayapnya. Setiap kali darah menelan bergerak menjauh, ia harus berhenti dan melahap. Akibatnya, itu sangat melambat. Ekspresi Dewa Darah dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Darah menelan bersinar beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Tampaknya telah melanggar semacam batas dan dengan cepat menutup. Kupu-kupu terbang ke depan. Saat darah menelan mendekat, kupu-kupu mengelilingi darah walet, mengepakkan sayapnya dan melepaskan bubuk warna-warni. Cahaya darah di sekitar burung layang-layang meredup sampai dikelilingi oleh cahaya 5 warna. Itu tidak lagi menyerbu maju tetapi bergerak dengan kupu-kupu. Pemandangan ini terlalu aneh, tetapi Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa kupu-kupu itu telah banyak meredup. Jelas sulit bahkan untuk melawan mantra semacam ini. Menelan darah menemani kupu-kupu dan kembali ke Wang Lin. Itu tidak menyerang Wang Lin dan malah terbang di sebelah Wang Lin seperti kupu-kupu. Wang Lin mundur tanpa ragu-ragu dan stempel penyegelan surgawi mengikutinya dari dekat. Dewa Darah mendengus dingin dan mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, ruang di belakang Wang Lin terkoyak, menciptakan celah yang sulit dilintasi. Angin dingin datang dari dalam, menyebabkan Wang Lin berhenti. Dia menatap Dewa Darah dan berkata, apakah senior akan membatalkan janjinya? Jadi bagaimana jika aku mengingkari janjiku? Ekspresi Dewa Darah suram saat dia mengambil langkah maju. Selain memblokir Wang Lin, dia telah menyuntikkan energi asal ke dalam awan retribusi. Dalam sekejap, awan retribusi mengembun lebih cepat. Raungan gemuruh bergema saat petir berkumpul di dalam awan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya langsung turun. Petir dalam jumlah besar ini terbelah menjadi 2. Satu setengah menuju Dewa Darah dan yang lainnya menuju Wang Lin. Pada saat ini, ruang sekitarnya diselimuti petir. Tekanan petir yang kuat menyebabkan area itu bergetar hebat. Dewa Darah bahkan tidak melihat petir retribusi dan mengambil langkah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan santai meraih Wang Lin. Perebutan ini sangat sederhana dan tidak ada kekuatan di belakangnya sama sekali. Namun, ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar seolah tidak ada cara untuk menghindarinya. Pembalasan semakin dekat dan begitu juga tangan Dewa Darah. Selama saat-saat krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, apakah kamu tahu iblis kuno Beilou? Tubuh Dewa Darah tiba-tiba berhenti dan matanya memancarkan cahaya iblis.
Cahaya iblis muncul di antara alisnya dan gas hitam berkumpul dengan cepat. Sosok iblis dengan dua tanduk muncul. Saat itu muncul, aumannya bergema di dalam jiwa asal Wang Lin. Beilo, di mana? Saat iblis itu muncul, tubuh Dewa Darah berhenti. Wang Lin meminjam kesempatan ini dan dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel, membuat tungku Dewa Kuno memindahkannya 1000 kaki ke samping dan menghindari petir retribusi. Baut petir retribusi ini kehilangan target mereka tetapi tidak menghilang. Seolah-olah mereka memiliki kecerdasan dan tiba-tiba berubah arah. Jarak 1000 kaki hanya membutuhkan kilat retribusi sesaat untuk menyeberang. Meskipun itu sangat cepat untuk Wang Lin, dia masih punya cukup waktu untuk menggunakan mantra. Panggil angin. Selama masa krisis, mata Wang Lin masih tenang. Kali ini dia hanya bisa mengandalkan retribusi meskipun peluangnya untuk melarikan diri hidup-hidup sangat rendah. Biarlah pembalasan menjadi lebih kejam. Wang Lin mengatupkan giginya dan angin hitam muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini padat saat melingkari Wang Lin. Saat petir pembalasan dewa mendekat, angin hitam berubah menjadi naga hitam dan menyemburkan semburan angin dingin. Angin ini bisa memadamkan nyala api semua kehidupan. Setelah dipukul, beberapa petir dari petir retribusi dewa runtuh. Namun, masih ada beberapa yang berhasil melewati dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan tatapan cerdas dan jiwa asalnya menyerbu dan melahap petir. Setelah melahap 3 sambaran petir pembalasan dewa, dia harus mundur. Saat jiwa asalnya kembali ke tubuhnya, petir retribusi yang tersisa tiba. Pada saat ini, kupu-kupu dan darah yang ditelan keluar untuk memblokir retribusi yang tersisa. Saat ledakan menggema di angkasa, 3 petir berhasil melewati blokade dan mendekati Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat tangannya membentuk segel dan stempel penyegelan surgawi muncul di hadapannya. Dia pergi langsung ke stempel segel surgawi. Saat dia memasukinya, ketiga baut itu tiba. Boom, boom, boom. Segel petir, raungan teredam datang dari dalam cap segel surgawi. Pada saat yang sama, perangko itu bergetar hebat dan kilat bergerak melalui perangko seolah-olah telah berubah menjadi lautan petir. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dan dia mengeluarkan darah. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan dia meraih cap segel surgawi dan dengan cepat mundur. Petir di dalam stempel penyegelan surgawi berada di puncaknya. Namun, Wang Lin mundur langsung ke awan pembalasan. Dia melambaikan tangannya dan segel emas itu bersinar terang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari Dewa Darah. Meskipun dia terluka oleh bintang Dewa Kuno yang hancur, Dewa Darah bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Namun, jika dia meminjam kekuatan retribusi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Iblis yang keluar dari Dewa Darah dengan dingin menatap Wang Lin. Itu menyusut kembali menjadi Dewa Darah dan dia memancarkan cahaya iblis. Dengan satu langkah, dia bergerak maju dan meraih ke arah kepala Wang Lin. Jelas bahwa dia berpikir untuk mengekstraksi jiwa Wang Lin untuk mencari ingatan Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, "Panggil angin." Mantra terkuat ini, Call the Wind, digunakan sekali lagi. Angin hitam bahkan lebih kuat kali ini dan membentuk 2 naga hitam di hadapan Wang Lin. Sebelum mencapai tahap penggorengan nirvana, Wang Lin hanya bisa menciptakan 1 naga hitam. Setelah level kultivasi ini meningkat, dia bisa memanggil 2 dengan seluruh kekuatannya. Kedua naga itu melingkari Wang Lin saat mereka membuka mulut dan menyemburkan hembusan angin dingin. Gelombang suara retakan datang dari sekitar. Ledakan ini sangat kuat sehingga ruang di sekitarnya mulai retak. Pada saat yang sama, tangan Wang Lin membentuk segel dan stempel penyegelan surgawi bersinar terang. Kilatan petir retribusi dengan cepat terbentuk dan ditembakkan ke arah Dewa Darah. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia tidak peduli tentang menggunakan energi asal pada saat ini, jadi dia menggunakan Heavenly Chop satu demi satu. Dia tidak bisa melacak berapa kali dia menggunakannya, karena seberapa cepat dia mengiringnya. Ekspresi Dewa Darah tenang dan dia dengan santai mendekat. Dia menunjuk ke langit dan petir yang dibentuk oleh stempel segel surgawi runtuh. Kemudian Dewa Darah menunjuk. Serangan kuat dari gabungan 100 lebih daging surgawi terkena dampak dengan kekuatan yang kuat dan kemudian runtuh.
Akhirnya, Dewa Darah menunjuk ke depan dan angin dingin yang dimuntahkan oleh naga hitam pecah. Bahkan kedua naga hitam itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan dipotong menjadi dua oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Celestial Emperor by Van Skull the Wind hanya sekuat ini. Cahaya iblis di mata Dewa Darah menjadi lebih kuat. Tangan kanannya meraih Wang Lin. Tepat saat ini, aku, Dewa Surgawi King Sui, menantangmu untuk menyebut nama tuanku lagi. Niat membunuh yang bisa membelah dunia tiba-tiba muncul dengan kata-kata suram ini saat Dewa Darah berbicara. Saat suara ini muncul, suara gemuruh datang bersamanya dan sejumlah besar ruang runtuh. Seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan kekuatan suara ini. Tidak hanya ruang, bahkan awan retribusi dengan cepat mundur. Kata-kata yang berisi hukum yang digunakan oleh Dewa Darah jelas lebih lemah dari suara ini. Wilayah hukum yang dibuatnya segera runtuh. Bahkan Yao Yun di kejauhan mengeluarkan darah dan tubuhnya menjadi putus asa. Matanya dipenuhi teror dan dia dengan cepat mundur. Seluruh area dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbayangkan ini. Selain itu, pada saat ini, semua pembudidaya di domain selatan dapat merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari dalam energi asal dunia. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya mengeluarkan darah. Meskipun ini tidak membunuh mereka, mereka terluka. Dan saat ini Dewa Darah, yang berada di pusat badai, merasakan ini dengan sangat jelas. Muridnya menyusut dengan kasar. Naga hitam di depan Wang Lin yang dipotong menjadi dua meraung dan memulihkan dirinya sendiri. Di antara bintang-bintang, seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih dengan rambut hitam anggun berjalan perlahan. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dewa Darah berubah drastis. Dewa Surgawi King Sui, Dewa Darah menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Saat dia melihat pria muda yang berjalan mendekat, ekspresinya menjadi suram. King Sui berjalan dengan ekspresi dingin. Ada rasa bangga saat dia dengan tenang berkata, "Apakah kamu berani mengulangi kata-kata itu di depanku?" Saat dia berbicara, lampu merah di dalam mata merah King Sui tebal sampai-sampai bahkan keluar dari matanya. Itu berisi aura destruktif yang menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis dan dia berkata, "Dewa Surgawi King Sui, tidak ada perseteruan di antara kita. Jika karena apa yang saya katakan, saya ambil kembali. Nanti, kita masih akan menuju ke sistem bintang aliansi bersama. Kalau begitu, aku akan menemukan cara untuk menebus kata-kata itu untukmu. Namun, anak ini memiliki perselisihan dengan keluarga saya, jadi saya berharap Dewa Surgawi tidak ikut campur. Jika tidak, itu akan merusak harmoni kita." Ekspresi King Sui masih acuh tak acuh saat dia berjalan menuju Dewa Darah dan dengan tenang berkata, "Keterampilan adik magang junior saya ini kurang dan dia memprovokasi keluarga Yao Anda, tetapi bahkan kemudian, jadi apa?" "Kakak magang junior." Dewa Darah terkejut dan ekspresinya berubah sekali lagi. Mata kanan King Sui berkedip saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke atas. Angin hitam beberapa kali lebih kuat dari Wang Lin segera muncul. Angin hitam ini sangat padat di luar imajinasi dan raungannya bergema di antara bintang-bintang. Dalam sekejap mata, 6 naga hitam terbentuk dari angin hitam. Keenam naga hitam ini semuanya memiliki tubuh lebih dari 100.000 kaki dan sepertinya menempati seluruh dunia. Mereka menciptakan tekanan yang kuat, dan di bawah tekanan ini, awan retribusi didorong mundur. Namun, bahkan lebih banyak awan berkumpul seolah-olah mereka mengembun untuk serangan paling kuat. Sekilas saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Sejak dia mempelajari Call the Wind, dia adalah penerus lintas generasi untuk tuanku. Dengan statusnya saat ini, lupakan keluarga Yaomu, bahkan leluhur keluarga Yaomu tidak akan berani merusak sehelai rambut pun. Saat King Sui dengan dingin berbicara, dia menunjuk ke Dewa Darah. Keenam naga hitam itu mengaum dan membuka mulut mereka untuk menyemburkan hembusan angin dingin yang mengerikan. Ekspresi Dewa Darah menjadi lebih suram. Pada saat ini, angin dingin bertiup ke arahnya dan, bahkan dengan kultivasinya, dia merasa kedinginan. Meskipun itu terlihat sama dengan mantra Wang Lin, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Dewa Darah tidak ragu untuk membuka lengannya. Kabut darah dalam jumlah besar muncul. Menelan darah dibentuk satu persatu hingga total ada 99.
Mereka membentuk badai darah dan bertabrakan dengan ledakan dingin. Ada ledakan yang mengguncang surga saat ruang antara Dewa Darah dan King Sui runtuh. Retakan di ruang angkasa tiba-tiba meluas menjadi selokan. Tubuh Dewa Darah bergetar saat dia dengan cepat mundur. Dia menatap King Sui dan buru-buru berteriak. King Sui, aku menghormatimu karena kamu adalah Dewa Surgawi, tapi jangan memaksaku terlalu jauh. Anda telah tertidur terlalu lama, bisakah kamu menjadi bingung? Bahkan jika Sumu ini belajar panggil angin, bagaimana dia bisa menjadi saudara magang junior Anda? Selain itu, dia telah membunuh beberapa anggota keluarga Yao generasi ketiga, jadi wajar jika aku datang untuk membunuhnya. King Sui, orang tua ini tidak takut padamu, jangan paksa aku. Dewa Darah tidak tahu bahwa King Sui merasa sangat bersalah terhadap tuannya. Perasaan ini sangat kuat, tetapi tidak akan ada kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah dia terbangun, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan Cold Wind dan memulihkan ingatannya selama pertempuran pertamanya dengan Master Flame Spark, jejak emosi kompleks mengenai Wang Lin berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia salah, terserah saya untuk mendisiplinkannya demi guru. Anda tidak memenuhi syarat. Saat Dewa Langit King Sui dengan dingin berbicara, 6 naga hitam tiba-tiba meraung. Kali ini, 6 naga itu menyatu menjadi satu. Naga hitam besar ini meraung, tapi tidak mengeluarkan udara dingin. Sebaliknya, hujan lebat tersebar. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak 5.000 km diselimuti hujan. Tetesan hujan itu seperti kristal yang memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat ini, mereka menyebar dan niat membunuh yang padat muncul. Namun, yang aneh adalah tetesan hujan ini menjadi seperti tirai hujan di sekitar Wang Lin. Tidak hanya dia tidak merasa kedinginan, dia juga merasakan kehangatan di tubuhnya karena energi asal dalam jumlah besar yang dia konsumsi perlahan pulih. Wang Lin menatap semuanya dengan tercengang. Ketika dia mendengar kata-kata King Sui, Wang Lin diam-diam merenung. Saat dia menatap King Sui, perasaan aneh dan tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh baginya. Seolah-olah itu tidak muncul di hatinya untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia samar-samar mengingat kembali planet Suzaku ketika Master Sekte Dun Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberinya perasaan ini. Kemudian si Tunan, yang adalah seorang guru dan seorang teman, memberinya perasaan ini. Juga, pertama kali dia melawan All-Seer ketika dia mencoba untuk mencapai tahap Soul Formation. Zoe juga memberinya perasaan ini. Kehidupan Wang Lin berpegang pada prinsip bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Demikian juga, jika ada yang menunjukkan kebaikan padanya, meskipun itu sangat sedikit, Wang Lin akan menghargainya. Wang Lin masih ingat kebaikan Dun Tian. Dalam hatinya, dia masih membawa semangat Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin masih ingat kebaikan si Tunan. Dia tidak ragu untuk memberikan sesuatu yang berharga seperti God Slaying War Chariot kepadanya. Jika si Tunan berada dalam situasi yang sulit, Wang Lin tahu bahwa meskipun itu akan mengakibatkan kematiannya, selama ada kemungkinan untuk menyelamatkannya, dia tidak akan mundur. Ini semua karena si Tutu telah menunjukkan kebaikan padanya. Wang Lin tidak melupakan kebaikan Zoe. Untuk membalas kebaikan itu, dia telah melakukan terlalu banyak. Dia juga berhutang All-Seer ketika dia mencoba mencapai tahap formasi jiwa. Karena inilah dia masih ragu-ragu setelah memperhatikan banyak petunjuk. Tidak sampai akhir, ketika segala sesuatu telah diletakkan di hadapannya, dia dipaksa untuk berjalan di jalur pemberontakan melawan All-Seer. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada jejak kesedihan yang tak kunjung hilang. Saat ini King Sui berdiri di hadapannya untuk memblokir Dewa Darah dan pembalasan. Semua ini untuk mantra bernama Cold Wind dan warisan yang bahkan tidak ada. Ekspresi Dewa Darah sangat suram. Pada saat ini, tetesan hujan yang mengelilinginya membuat pikirannya bergetar. Dia tidak seberani yang dia tunjukkan di permukaan. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ketika dia menerima hantaman bintang dewa kuno yang hancur, dia terluka parah. Namun, dia telah menekannya dengan paksa dan menggunakan teknik rahasia yang diturunkan di keluarganya untuk pulih. Namun, jika dia menghadapi King Sui sekarang, itu akan sangat berbahaya. Ini hanya alasan pertama. Sebagai kepala keluarga kultivasi keturunan celestial, dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap surgawi.
Ini terutama berlaku untuk King Sui. Dia dengan jelas mengingat King Sui yang dijelaskan dalam catatan keluarga dan bahkan leluhur surgawi mereka saat itu sangat menghormati King Sui. King Sui terlalu terkenal, bahkan jika Dewa Darah tidak terluka, dia tidak akan percaya diri untuk menang. Juga, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan bertarung atau pertarungan akan menghancurkan bumi. Pada saat ini, tetesan hujan tiba-tiba bergerak, menciptakan suara siulan yang tajam. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal yang tak terbayangkan dan bahkan jejak energi yang sangat murni dari alam surgawi. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang seperti orang gila ke arah Dewa Darah. Setiap tetesan hujan mengandung aura yang menakutkan, hanya satu tetes cukup untuk menghancurkan seorang kultivator ascendant. 10 tetes cukup untuk membunuh seorang kultivator ilusori Yin. 100 tetes bisa menghancurkan kultivator korporeal yang 1000 tetes dan bahkan seorang pembudidaya nirvana skrier harus mundur. Ketika tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya bergerak, itu seolah-olah bisa menembus hukum. Bahkan pikiran Dewa Darah gemetar saat menghadapi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya ini. Matanya berbinar saat dia melambaikan tangannya dan suara gemuruh yang bisa membelah langit dan bumi bergema. Suara gemuruh itu sangat mengejutkan saat menyebar dari tubuh Dewa Darah. Saat meninggalkan tubuhnya, embusan angin muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi badai petir. Dia menggunakan guntur untuk menciptakan suara itu menyebabkan ruang bergetar, dan ini menciptakan angin dari luar angkasa. Ini adalah badai terkenal yang diciptakan oleh mantra surgawi Sound of Wind. Ada formula terperinci untuk mantra ini di lantai 8 pavilion yang diperoleh Wang Lin. Ekspresi Dewa Darah suram saat dia menunjuk ke langit. Angin di sekitarnya dengan cepat menyebar. Angin segera bertabrakan dengan tetesan hujan dan daerah sekitarnya dipenuhi dengan suara gemuruh petir. Gelombang dampak tersebar, mengaduk energi asal di sekitarnya dan menyebabkan sejumlah besar ruang runtuh. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya didorong kembali oleh badai dan dengan cepat berkumpul. Mereka membentuk tirai air besar yang mengelilingi Dewa Darah. Guntur dari angin bergerak di antara tetesan hujan dan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, daerah sekitarnya menjadi neraka guntur. Suara mantra surgawi dari angin. Ekspresi King Sui dingin dan dia dengan tenang berkata, "Segel hujan." Saat dia mengucapkan dua kata itu, tetesan hujan mengeluarkan rasa dingin yang menusuk. Dalam sekejap, kristal es mulai terbentuk, dan bersamaan dengan itu terdengar suara retakan. Hujan segera berubah menjadi es. Badai yang menderu-deru juga mulai membeku saat menyentuh tetesan hujan. Pada saat ini, angin dibekukan oleh es seolah-olah itu adalah jasmani, membentuk naga es berbentuk pusaran air. Dewa Darah tidak lagi ragu-ragu dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Energi asal surgawi dengan cepat dikumpulkan dari segala arah dan membentuk bola sebesar kepalan tangan di depan tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel lain dan dia dengan cepat menekannya ke bola kecil. Riak keras dengan cepat menyebar dan bola kecil itu tiba-tiba berubah menjadi derek. Itu memiliki mahkota merah, kaki emas, dan bulu seputih salju. Bangau itu segera terbang ke udara dan mengitari Dewa Darah. Dewa Darah tidak berhenti dan energi asal surgawi yang tak ada habisnya terus berkumpul. Dalam sekejap mata, total 9 cerane terbentuk. 9 burung bangau terbang saat Dewa Darah berteriak, "King Su, badai petir leluhur keluarga Yao saya tidak bisa menandingi panggilan angin." Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, generasi leluhur keluarga Yao saya menciptakan mantra. Mata 9 burung bangau itu langsung memerah dan mereka mengeluarkan aura iblis yang kuat. Aura iblis menyebar seperti badai dan es di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Energi iblis ini terlalu kuat. Di tengah, rambut Dewa Darah mulai melayang dan pusaran merah muncul di antara alisnya. Saat berputar, energi iblis yang lebih kuat datang dari tubuhnya. Pada saat ini, Dewa Darah bukan lagi seorang kultivator, tetapi iblis kuno yang menempati tubuh. Mantra surgawi, Transmite. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis seperti lampu. Saat dia berteriak, 9 cerane mulai menari di sekitar Dewa Darah dan mengeluarkan tangisan yang kuat.
Teriakan ini terlalu keras dan tajam. Teriakan dari 9 burung bangau itu langsung membentuk badai dan menggema seperti orang gila dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Bang, 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 bang. Semua es di sekitarnya mulai runtuh dan didorong kembali. Semua es dalam jarak 500 km runtuh. Untuk sesaat, seolah-olah seluruh dunia diselimuti tangisan. Suara ini begitu kuat sehingga seperti menembus ke segala sesuatu seperti jarum halus. Segala sesuatu di dalamnya dengan cepat hancur. Tepat pada saat ini, salah satu burung bangau tiba-tiba meledak menjadi bulu putih yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian teriakan yang lebih kuat datang dari bangau yang meledak itu. Tak lama kemudian, derek lain meledak. Dalam sekejap, ke-9 burung bangau itu meledak dan bulu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Ini berubah menjadi mantra kuat yang memengaruhi segala sesuatu dalam ribuan kilometer. Tatapan King Sui masih acuh tak acuh saat dia perlahan berkata, mantra ini tidak buruk. Hanya tidak buruk, mantra keluarga Yao orang tua ini belum berakhir. Deru angin derek, menanam gudang. Mata Dewa Darah memancarkan cahaya iblis. Saat dia mengeluarkan raungan, jubah merah di sekelilingnya terlempar ke belakang dan tangannya membentuk segel. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap. Bulu yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tiba-tiba mengeluarkan cahaya iblis dan berubah menjadi harta magis yang sangat berbeda. Ketika mantranya muncul, dunia berubah warna dan sejumlah besar ruang runtuh. Itu terus menyebar, 500 km, 5.000 km, 50.000 km. Ekspansi ini sangat gila, dan Dewa Darah adalah pusatnya. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan, maka seluruh domain selatan akan menghadapi bencana. Saat mantranya mencapai puncaknya dan hampir mencapai King Sui, awan retribusi menyelesaikan kompresinya. Sejumlah besar awan menghilang dan terkondensasi di tengahnya untuk membentuk petir surgawi 7 warna. Sebelum petir ini muncul, itu mengeluarkan perasaan yang akan membuat hatimu bergetar. Guntur 7 warna langsung jatuh. Guntur merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu turun saat awan pembalasan menghilang. Guntur ini mengandung kekuatan penghancur yang kuat.